Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahlihi kiram. Jami'a awliyaika minal masyriqi ilal maghribi barri wa bahri wa masyriqi wa masriqi ila makan sahih wa hadal kitab wa man syarahahu wa likulli niyatin salihah wa ala man nawu bi salafun salihun al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah man ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala masih terus memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat bisa ada di majelis ilmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada kita semuanya. Allah memberikan keistiqomahan sampai kita husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan pada pembahasan yang telah lalu terkait ilmu ya. Terkait ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang disertai apa? Khasyah atau rasa takut, rasa tunduk. Sehingga kalau ada ilmu tapi tidak disertai rasa takut, rasa tunduk kepada Allah, maka bukan manfaat melainkan mafsadat madarat. Itu kemarin. Kita hari ini akan membahas, masih ada kaitannya tapi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrari fid dharain amin. Mata alamaka ya adamu iqbalin nasi alaika. Ketika atau saat menyakitkan bagimu disebabkan oleh manusia itu tidak menyambutmu. Ketika manusia tidak menyambut baikmu, tidak menyambut kehadiranmu sehingga kau merasa sakit. Kok aku ora dihormati to, ngono lah. Kok ora wong regani aku? Kok ora wong percaya aku? Aku wis ngomong tenanan lho. Padahal aku wis tak niati apik lho. Padahal aku niat berjuang lillahi ta'ala lho. Pernah kan seperti itu? Ketika engkau sakit gara-gara tidak dianggap oleh manusia, au tawajjuhuhum bidzammi ilaika, atau memang mereka para manusia itu menanggapi, menyikapimu dengan sesuatu yang menyakitkan. Kalau tadi dicuekin, kalau ini disakiti. Sama-sama menyakitkan. Saat wis ngurus masjid kok koyo ora digatekke kok. Saat wis ngurus masjid, lo kak malah dipaidu. Nah ini keduanya sama-sama apa? Menyakitkan. Saat sudah sangat berusaha untuk baik, ya, saat sudah niat berjuang menurut kita lillahi ta'ala, lalu kemudian kita ini sakit hati gara-gara dicueki atau gara-gara direspon jelek. Kayak gini tuh janjane sering atau sering? Sering ya. Saat kita sudah ngasih nafkah kepada keluarga, loh, kaya ini kok bojo ora matur nuwun lho ya. Malah meneng tok. Malah meneng tok. Kene wis berjuang tenanan-tenanan balik goleke hadiah, balik digoleke panganan sing enak, lah malah ora ono sing nyenggol iki jan piye. Pernah kan seperti itu? Nah, ya.
Ya, saya jawab pernah kan, jawabannya sering. Ya. Wis pokok dicueki kebaikan kita atau direspon buruk kebaikan kita, maka jawabannya adalah ngaji. Bukan jawabannya sebagaimana yang ada di itu loh, lawang truk itu loh, pintu truk belakang itu kan ada tuh. Saat kebaikanmu diabaikan, berbuatlah jahat, atau menjadilah jahat ketika kebaikanmu diabaikan. Ngono, saya pernah membaca ini. Lah, yang ideal bagaimana saat kebaikan kita ini dicueki, saat kebaikan kita ini direspon jelek? Farji', kembalilah ila ilmillahi fika. Kembalilah engkau kepada pengetahuan Allah. Bukankah Allah benar-benar tahu isi hati kita, niat apa kita? Bukankah Allah benar-benar ngerti detail apa yang kita lakukan? Maka kembalilah kepada pandangan Allah. Kembalilah kepada pengetahuan Allah. Fa in kana la yuqni'uka ilmuhu, apabila pengetahuan Allah, pandangan Allah tentang dirimu itu tidak memuaskanmu. Koyone ya Gusti Allah sing ngerti, tapi aku nek ora ngomong karo manusa ya ora dadi. Ngomongane ngono. Nah, seperti itu kan nggih. Kok kita belum puas dengan pandangan Allah? Kita belum puas dengan kesaksian Allah. Fa musibatuka bi'adami qana'atika bi'ilmi asyaddu min musibatika biwujudil adha minhum. Maka musibah atas ketidakpuasan kita dengan kesaksian Allah itu lebih parah daripada musibah hinaan manusia. Mun seton apa tesih radi bulet? Tesih radi bulet nggih. Tesih radi bulet. Diulangi dari awal. Mata alamaka adam, ya mata alamaka adamu iqbalin nasi alaika. Ketika engkau sakit gara-gara tidak disambut oleh manusia, au tawajjuhum bidammi ilaika, atau engkau sakit ketika direspon jelek kebaikan, farji' ila ilmillahi fika, maka kembalilah kau merasa cukup dengan Allah yang tahu, Allah yang maha tahu. Kesaksian Allah ini sudah sangat cukup. Fa in kana la yuqni'uka ilmuhu fika, kalau engkau juga belum merasa cukup dengan kesaksian Allah, wong Gusti Allah ki wis pol pahami, kok rasane ijek susah, masih sedih hati kita ini. Tidak, Allahul ka Rabbunal, mestinya kan begitu toh kita ini. Allah maha cukup, hasbunau, cukuplah Allah. Kok kita belum bisa seperti itu? Masih ada rasa sakit di sana, masih ada rasa sakit di sana. Maka fa musibatuka bi'adami qana'atika bi'ilmi asyaddu min musibatik biwujudil adha minhum. Maka ada dua musibah. Satu musibah karena engkau tidak merasa cukup dengan Allah. Jelas nggih? Dua musibah bernama kita ini ora diregani manusa. Pun paham ngene? Nah, musibah kita tidak merasa cukup dengan Allah itu jauh lebih parah daripada musibah tidak diregani manusa. Nek niki pun paham? Pun paham nggih? Ya. Bahwa kita ini tidak diregani oleh manusa, tidak dihargai kebaikan kita ini. Ya. Dicueki nafkah kita kepada keluarga, atau kita sudah ngasih nafkah jarene sithik, jarene kurang, jarene ora tau ngeki apa-apa gitu ya. Ketika kita berjuang di masjid, di majelis taklim dan sebagainya, sudah memberi, sudah bersedekah, lalu kemudian tidak diregoni, dicuekin, atau bahkan malah dipaidu sing jare kurang iki kurang kae dan sebagainya, itu namanya musibah, Pak.
Paham sampai sini? Nah, kalau kena musibah seperti itu bagaimana obatnya? Obatnya adalah kembali kepada Allah. Bahwa cukuplah Allah yang Maha tahu tentang niat ikhlas kita. Paham? Cukuplah Allah sebagai saksi atas nafkah kita untuk keluarga. Cukuplah Allah yang memberikan keridhaan, pahala dan sebagainya atas perjuangan kita ngurus ini, ngurus itu dan sebagainya. Cukuplah Allah. Sampai sini paham? Lu kok kita tidak mencukupkan hal itu? Rasanya masih kurang. Ya Gusti Allah sih Gusti Allah. Tapi nek manusia orang kergani aku. Ya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kita dapat dua musibah. Satu, musibah yang pertama bernama dihina manusia. Musibah yang nomor dua adalah kita ini tidak merasa cukup dengan Allah. Dan yang lebih parah, musibah yang di sisi Allah dibanding musibah yang di sisi manusia. Kalau ini sudah jelas paham ya. Lah nek jenengan termasuk sing pundi? Nek dong pastinya wong ketika dihina oleh orang, ketika kebaikan kita diabaikan, tidak dihargai, justru malah dipaitu. Saya tanya, rasanya plong atau nyer? Plong atau nyer? Nyer atau plong? Nyer plong ya. Rasanya nyer plong, kadang-kadang nyer, kadang-kadang plong. Nek dong plong itu biasanya nek dong eling Gusti Allah. Nggih. Nggih ngoten. Ana wis lah. Gusti Allah mboten saleh. Dong pas plong niku. Tapi nek kelingan wajah wong kae umpamane ya. Nyerik datang lagi. Betul atau tidak? Lah, pada saat kita tidak merasa cukup bahwa Allah sebagai saksi, itu musibah yang paling parah itu, Pak. Wong kudune kita ini, saya tanya, adakah yang lebih dekat dari Allah? Tidak ada. Adakah yang lebih mendengar dari Allah? Tidak ada. Adakah yang lebih tahu dari Allah? Tidak ada. Adakah yang lebih paling besar memberi balasan kecuali Allah? Tidak ada. Adakah yang lebih puas keridhaannya kecuali keridhaan Allah? Tidak ada. Adakah yang bisa ngasih pahala selain Allah? Tidak ada. Lalu butuh apa kepada yang selain Allah? Kok urung puas? Maka kegeblekan kita itu loh musibah yang besar. Understand? Cetra wila-wila. Jadi nek delok kados kula ampun sajak-sajakne kula pun saged kula nggih mumet kados jenengan. Ya Allah. Yang penting ilmunya masuk dulu ini. Ilmunya masuk terlebih dahulu. Jadi musibah itu ada dua. Yang pertama adalah musibah ketika tidak diregoni manusia. Mohon paham nggih? Nomor dua, musibah yang nomor dua adalah musibah ketika kita tidak sadar, tidak cukup, tidak puas dengan kesaksian Allah. Jangan-jangan nek ngurus masjid itu yang paling memuaskan kesaksian manusia atau kesaksian Allah? Allah. Nek manusia paling bisa ngasih apa, Pak? Paling sip untuk ya. Gitu. Lah nek Gusti Allah kan nggak ini surga toh. Lah kok bisa tidak puas dengan Gusti Allah? Ini minal wagwin atau minal apa? Jelain ya. Tapi terjadi. Oh, terjadi. Masya Allah. Ya Allah ya Rahman. Nah, ini ngaji kita kali ini memang benar-benar bukan hanya jiwit tapi menampar nih ini. Menampar tenang. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadi jelas. Saya ulangi lagi bacanya biar tambah berkah. Amin Allahumma amin. Mata alamaka adamu iqbalin nasi alaika. Ketika hatimu dibikin sakit karena kau dicueki oleh manusia, diabaikan kebaikanmu, tidak diregoni, ya, tidak dihargai.
au tawajjuhum bidammi ilaika, atau bahkan manusia itu menghinamu, manusia itu membuat sakit atas perilaku baikmu, direspon jelek kita ini sehingga sakit, maka dua hal itu sama-sama menyakitkan. Dicueki atau direspon jelek itu sama-sama apa? Menyakitkan. Nah, terus seperti itu bagaimana? Obatnya adalah farji ila ilmillahi fika. Kembalilah kepada Allah, bahwa Allah itu maha menyaksikan kebaikanmu. Harusnya kita puas tidak? Harusnya puas. Ya wis lah, memang cukup Gusti Allah sing ngerti kok ya. Harusnya kita puas. Harusnya kita puas. Ya wis, memang sing jenengane nglakoni perkara apik kudu lillahi ta'ala. Kalau tidak lillah pasti lelah. Kalau tidak lillah pasti apa? Lelah. Pengen sing lelah atau sing lillah? Lillah atau lelah? Lillah ya. Kalau lillah itu pelong, bun, Gusti Allah ngerti. Bun, digawa sujud mawon lah, digawa sujud. Lah, kok belum juga puas kita dengan kesaksian Allah, dengan ketercukupan Allah, Gusti Allah sing maringi surga, Gusti Allah sing maringi detak jantung, denyut nadi, nafas dan sebagainya. Nek sing tukang maido maringi napa? Ndak maringi napa-napa. Kenapa kita harus berjuang untuk membuat orang lain paham? Kata Sayyidina Ali, hal yang paling mencapaikan adalah ya menerangkan pada orang yang membenci. Angel gitu. Buang-buang apa? Tenaga. Ya Allah. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa Allah memandang, Allah bersaksi tentang kebaikan kita, Allah membalas, Allah memberikan keridhaan, Allah memberikan surga, Allah memberikan detak jantung, denyut nadi, nafas, kemudahan, rezeki dan sebagainya. Kok yang kayak gitu bersama Allah kita kok belum puas? Maka ketidakpuasan kita pada Allah, kegeblekan kita itu loh, itu adalah musibah yang paling musibah, melebihi musibahnya hinaan manusia. Cetha wila-wila. Sehingga besok mari kita bersama-sama belajar. Ilmu ini saya tanya, ilmu ini sudah masuk napa dereng niki? Paham? Paham napa dereng? Paham? Masuk? Seseorang yang namanya dapat ilmu itu, semoga ilmu itu bisa dandani hati. Betul? Dandani hati. Berarti besok-besok kita nek ana ngono wis insyaallah langsung dadi. Amin Allahumma. Lah saya tak tanya. Kalau ada genteng bocor. Genteng apa? Bocor. Kemudian kita perbaiki, didandani. Memastikan bahwa genteng ini sudah menjadi baik. Ini kira-kira diapakan, Pak? Dia apa? Diguyur bisa nggih. Di apa? Diguyur, diuji ya, dites, betul? Betul. Apakah ilmu hari ini sudah memperbaiki hati atau belum? Maka kita perlu diapakan? Diguyur, dites. Pun siap seminggu ke depan nih. Oh, memang begitu kan? Atau sudah biasa ujian seperti ini? Sudah biasa, mau pelajarannya menurut kertas napa dereng. Nah, itu sekarang pelajarannya menurut kertas. Kudune ngerjakene luwih cepet, set Gusti Allah, set Gusti Allah, set Gusti Allah, ngeten. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kok kembali Gusti Allah ngenteni entek-entekan, ngenteni habis-habisan, ndak ada yang bisa kita mintai tolong barengan Gusti Allah. Ini namanya telat. Gimana? Ngaji dinten niki ringan atau berat? Ringan atau berat? Ringan. Justru ini ngaji yang meringankan, kudune cukup karo Gusti Allah. Kalau kita ini mengharapkan orang lain memuji, Pak, mengharapkan orang lain mengiyakan, mengapresiasi, terus apa untungnya?
Untungnya itu apa? Ya. Lah kalau Allah yang memuji, Allah yang mengapresiasi, Allah yang membalas, Allah yang ridho, wah ini mencukupi semuanya. Wong Gusti Allah ke Tuhannya seluruh manusia kok. Bisa-bisanya malah ora cukup. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka ini adalah benar-benar tamparan untuk orang-orang seperti saya. Dipertegas oleh Syekh Abu Hasan Asyadzili. Qala Syekh Abu Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu, langsung saya terjemahkan ya. Jangan kau menyebar ilmaka ilmu engkau liyusaddiqan nas, agar manusia itu membenarkan tentang keilmuanmu, bahwa kau wis ngaji ya, bahwa engkau ini sudah paham, bahwa engkau ini wis ngalim, wis ngerti, wis mulang, wis dakwah dan sebagainya. Sudah dakwah sudah. Tapi itu meminta kesaksian manusia. Wangsur, sebaliknya, sebarkanlah ilmaka ilmu liyusaddiqakallah, untuk mencari kesaksian pembenaran Allah. Nah, nek kula jan belum masuk sama sekali. Makanya cara Gus Bakni gampang ngaji gampang, wis pokoke tokok diwaca kitabe, ana manusa sing ngrungokke cukup Gusti Allah sing nyekseni wis rampung, wong siji ta wong loro padha. Sing penting Gusti Allah nyekseni bahwa kita sudah menyebarkan ilmu. Nek kita kan ndak. Begitu sing teko sepi kan harus rata alas-alasan iki sepi, meneh udan ngene. Betul atau tidak? Ya Allah. Sing biasa teko ora tau teko saiki kok. Ngene kan langsung rasa sedih to. Masya Allah. Jadi sebarlah ilmu, sampaikanlah ilmu, bukan untuk mendapatkan kesaksian manusia bahwa kita telah menyebarkan ilmu, tapi untuk mendapatkan kesaksian Allah bahwa kita telah menunaikan itu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya Allah. Ini kata Syekh Abu Hasan Asyadzili. Kalau bahasanya Mbah Mun ya, nek dadi guru itu jangan terlalu menginginkan muridnya pinter. Sebab kalau menjadi guru itu berhasrat muridnya itu jadi pinter, begitu muridnya bodoh rasanya nesu terus. Betul enggak? Nah, terus gimana is? Mulangin niatin ibadah. Nah, mulang niatin apa? Ibadah sambil memohon kepada Allah semoga muridnya pinter ngeten. Niku pesane Mbah Mun kagem para guru-guru di pondok. Alias sama, nilainya sama dengan yang sedang kita bahas. Kesaksian Allah itu harusnya sudah sangat mencukupi. Karena Allah lah yang memiliki segalanya. Kalau kesaksian manusia, lagi terus ngapa? Misalkan saya nih ngimami. Terus aku duit cekokan sing anyar. Cekokan ki piye? Cengkok sing anyar. Bismillahirrahmanirrahim. Mau misalnya yang cekokan sing anyar ya, cekokan. Terus kemudian saya persaksikan itu semuanya kepada seluruh jamaah. Untungnya apa? Gitu. Untungnya apa? Jangankan cuman semasjid, masjid apa namanya? Negeri-negeri masjid apa? Masjid sini loh, masjid apa namanya? Darussalam. Jangankan semasjid Darussalam, andai kan saya persaksikan semasjidil Haram sekalipun, nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya. Paling-paling wong nih, apa iya, lihat terus apa terus. Nek muni api ya, terus kemudian saya mendapatkan sesuatu setelah mati saya kan dapat, Bang. Padahal jenengan sudah tahu ya, mati itu setelah mati berapa tahun nanti kita hidup? Oleh triliun, miliar triliun tahun. Nah, itulah bekal kita baca Quran itu buat yang besok itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka cara mensok terapi pada saat tiba-tiba muncul rasa di dalam hati pengen riya, rasa di dalam hati pengen sum'ah, rasa di dalam hati pengen disekseni karo wong, rasa di dalam hati pengen dipersaksikan oleh orang lain, pengen orang lain menghargai, pengen orang lain berbuat baik kepada diri kita, ada rasa seperti itu, langsung sok terapi Pak.
andaikan seluruh manusia memujimu sekalipun ora ana gunane. Lah kok sak masjid kuwi, lah kok wong siji loro tok terus ngopo? Seluruh manusia berkumpul untuk memuji kita, kalau Allah tidak mengatakan kita memiliki manfaat, dia tidak ada manfaat apa-apa. Betul? Karena yang berikan manfaat sepenuhnya hanya siapa? Oh. Kan ini dong pas lagi kepingin riak karo konco sing nang sing dijak ngobrol ngeten, ana wong siji, wong 1000, wong 1.000.000 orang seluruh bumi kok ya ora kanggo kok. Nah, hari ini kita sedang belajar bagaimana mencukupkan kesaksian siapa? Allah. Dan terus kalau kesaksiannya Allah yang diperlukan dan kesaksian manusia itu tidak diperlukan, ngapain kita dakwah? Ngapain kita menyebarkan ilmu? Ngapain kita kemudian memberikan nasihat? Ngapain kemudian kita berjuang? Ngapain kemudian ini itu dan sebagainya? Ah, itulah pembahasan orang tasawuf di sini nih. Itu semua adalah yang diingini atau yang diperintahkan, atau itu semua niatkan untuk ibadah kepada Allah. Misalnya saya mulang Quran, sebenarnya saya mulang Quran itu sedang beribadah kepada Allah atau sedang beribadah kepada yang saya ulangi? Kepada Allah. Maka proses ini adalah proses yang diperintah oleh Allah, bukan proses yang harus kita persaksikan minta gaji dari atau minta apa ya namanya, apresiasi dari manusia, bukan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, terus apa manfaatnya kalau sudah ada kesaksian dari Allah? Bapak Ibu rahimakumullah, sebenarnya tidak usah cerita manfaat. Kalau Allah punya semuanya, maka kita bisa diberi semuanya oleh yang punya semuanya. Mohon paham nggih? Tapi kalau kita mencari apresiasi pada yang tidak punya apa-apa, ya kita tidak bisa dapat apa-apa, kan ngoten tok mawon. Ya Allah, jangan ini dong pas lagi cerita kados niki kaya-kayane kok gurih banget nggih. Gurih banget rasanya. Kadang pas nglakoni pripun? Tenan nggih. Bapak Ibu rahimakumullah. Terakhir, ini ada yang lebih ngantem lagi terakhir sini. Yang terakhir ada yang lebih ngantem lagi. Silakan nanti habis ini kalau mau ada tanya jawab. Ini ada yang lebih ngantem lagi. Kata para ahli tasawuf itu, yang aneh, yang tidak masuk akal, itu yang tidak ikhlas. Saya ulangi, sing aneh, sing sulit, yang sulit itu yang tidak ikhlas sebenarnya. Jadi ikhlas itu malah mudah, kata para ahli tasawuf. Bagaimana kemudian kita tidak ikhlas dalam sholat kita? Misalkan wong bumi yang kita gunakan untuk sholat ya milik Allah, nafas yang kita nikmati itu juga pemberian, detak jantung juga pemberian, kesempatan juga pemberian, kesehatan juga pemberian. Semuanya dari Allah. Tidak masuk akal kalau kemudian kita sholat untuk yang lain. Paham betul? Harusnya kalau semuanya dari Allah, normalnya juga dilakukan untuk. Maka yang sulit itu yang tidak ikhlas. Sehingga kalau hari ini kita bilang ikhlas kowe angel dan sebagainya, kata ahli tasawuf, lho malah sing angel ke sing ora ikhlas. Ora mudeng aku sing jenengane ora ikhlas iki kaya ngopo? Wong kabeh ndek Gusti Allah kok iso dilakoni malah bukan untuk. Maka yang paling masuk akal itu justru yang ikhlas. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Misal saya tanya sama panjenengan, sedekah ya, sedekah. Kalau bahasa Al-Qur'an, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari rezeki yang kami berikan atau yang Allah berikan, orang-orang mukmin itu, orang-orang muttaqin itu bersedekah. Berarti rezeki milik siapa? Allah. Rezeki milik Allah. Nah,
Kemudian yang paling aneh, kok bisa-bisanya kita yang merasa bersedekah. Ini kan persis seperti bos. Ya, bos itu bilang sama karyawannya, misalnya karyawan, karyawan, ini ada sembako, tolong dibagikan di pemukiman bagian sana, bagian sana, bagian sana. Tolong kau bagikan. Habis itu terus kemudian kita sebagai karyawan yang membagi-bagikan itu. Saat sembako dibagikan ke sana, sana. Sambil bilang begini, "Nyo, iki saka nggon aku, nyo, iki saka nggon aku, nyo, iki saka nggon aku." Niki sing sinten, Pak? Iso aku to yo. Ngene. Lah niki dari siapa, Pak? Saka aku lho kena sing aku. Saya tanya, Pak. Nek ternyata bos itu di belakang itu lagi kayak gini, Pak. Terus karyawan bilang, "Nyo, saka aku nyo." Kira-kira itu karyawan diapakan, Pak? Dinapake. Joroke napa disaduk? Disaduk to. PHK. Berhentikan kan? Diberhentikan. Sami, Pak. Bos yang hakiki itu siapa? Allah. Lalu kemudian saat kita memberi kepada sedulur, gitu. Memberi kepada tetangga, memberi kepada fakir, miskin, memberi kepada siapapun, kita memberi terus kemudian kita mengatakan, "Nyo, iki nggone aku," atau di dalam hati, "Aku wis nglakoni." Itu terus kemudian disaksikan oleh Allah yang maha atau bos yang hakiki, yakni Allah. Itu kira-kira kita sopan atau tidak? Walah, ya bahaya banget. Ora dipecat tok wis matur nuwun gitu. Paham ya? Shallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, ini kembali lagi ke tema. Silahkan kalau siap-siap mau ada yang tanya ya. Intinya begitulah. Mata ala maka adamu iqbalin nasi alaika. Ketika engkau dibikin sakit oleh manusia karena manusia itu cuek kepadamu, tidak menghormatimu. Mari. Belum ya. Au tawajjuhum bidammi ilaika, atau manusia itu merespon jelek terhadap dirimu, ya, cuek atau merespon apa? Jelek. Farji ila ilmillahi fika, maka segeralah kembali kepada siapa? Allah. Bahwa Allah maha tahu, bahwa Allah yang maha menyaksi. Cukuplah Allah. Harusnya kita puas tidak sampai situ? Puas. Monggo. Lu kok tidak puas? Maka kita dapat dua musibah. Musibah pertama kita dihina manusia tadi itu. Musibah kedua kita tidak sadar kalau Allah Maha menyaksikan. Musibah tidak sadar itu lebih parah daripada musibah dihina manusia. Cetra wila-wila. Maka kita pingin atau tidak dapat musibah? Tidak pingin. Nek gitu sadarlah bahwa yang maha menyaksikan siapa? Kok ora dirungokke manusa, tidak dihargai, pun biasa-biasa saja. Kembali kepada siapa? Allah. Bon, silahkan kalau mau ada yang disampaikan. 1, 2, 3, monggo. Silahkan. Nah, itu Pak. Niki badhe tanglet. Oh, niku monggo. Jenengan minta. Oh, nggih monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kami itu praktis saja kan. Orang yang dibagi itu termasuk terdolimi tidak? Orang yang apa? Terbaik dulu. Oh gitu ya. Ya. Dalam hati kita bahwa dibagi itu ya tentu saja orang ini punya tujuan baik. Kemudian apa yang kita jawab dalam batin kita, yang mudah-mudahan Allah membetulkan dari apa yang menjadi usulan atau pemajuannya teman kami ini. Jika ini yang itu diundang kamu pengajian di bagian, itu diganti dan bagian. Ini satu kritikan maju. Ini rata-rata mampu curhat nih, nggih. Karena terus terang aja itu urusan kami setiap waktu di masjid, nggih. Nah, dalam hati kami alhamdulillah matur nuwun, dalam hati saya begitu. Namun demikian kita perlu jawab apa tadi yang seperti itu. Apa kita jawab
alhamdulillah atau mungkin ini kita permalasan dan sebagainya. Satu-satu ya biar enak. Dua jawaban Pak Yudo, jawaban syariat sama jawaban hakikat. Kalau jawaban syariat itu pasti normatif. Kita tinggal bilang terima kasih atas saran dan kritiknya. Semoga menjadi kebaikan bersama di hari mendatang. Itu tetap harus kita sampaikan. Terima kasih. Bukan apa-apa ya, karena boleh jadi yang maido kita itu hanya cara itulah kita bisa diberi nasihat. Karena kenyataannya nek ora dipa itu kadang sok lali. Nggih mboten. Nah, persis seperti orang yang di bawahnya itu ada ular, lalu kemudian ada orang ngasih tahu, "Ki lho Allah, malah sing dituthuk sing yang memberitahu kan wagu toh." Harusnya kita sabar kan gitu. Mohon paham sampai sini? Berarti ini jawaban syariat. Jawaban syariat kita harus secara profesional menerima seperti itu. Tapi nang ati kan ya lara. Nggih mboten jenengane tipa itu. Lah untuk menanggulangi lorone ati itulah kita butuh jawaban hakikat. Jawabannya teng mriki. Apa itu jawabannya? Bahwa kalau kita tidak puas dengan kesaksian Allah, bahwa apa yang kita lakukan itu sudah dipersaksikan oleh Allah, apa yang kita niatkan itu sudah dikasih pahala oleh Allah, apa yang kita lakukan, yang kita niatkan itu adalah sesuatu yang sudah dalam tracknya Allah, ridhonya Allah, cukup kepada Allah, harusnya kita sudah cukup. Mohon paham nggih? Kok kita tidak cukup dengan kesaksian Allah ya, dengan kesaksian Allah. Berarti kita dapat dua musibah. Musibah tipa itu karo musibah orang duwe iman. Cetra nggih? Nah, bon. Jadi tetap jawabi kados niku tapi secara hati matur nuwun ya Allah, ya Allah. Kembali kepada Allah. Secara hati kembali kepada Allah, secara zahir kita ngobrol baik-baik sama manusia biar tidak memproduksi dosa berikutnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saya rasa cetar banget nggih. Cetar. Bun, kedua. Yang mau saya tanyakan tadi sudah terjawab. Oke, sama-sama. Dan itu sudah ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.